Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmo SPI. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru program studi perikanan Universitas Negeri Malang, kategori 1 gelombang 2 tahun 2002. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktek baik saya dalam video best practice menggunakan metode STAR. Selamat menyaksikan. Adapun lokasi yang digunakan adalah sekolah tempat saya bekerja, yaitu SMK Negeri 1 Ciasem, dengan lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran pemanenan dan penanganan pasca panen benih ikan. Penulis saya sendiri, Tarmo SPI, yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. STAR adalah terdiri dari situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Situasi. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pertama adalah guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran pemanenan dan penanganan pasca panen benih ikan. Guru kurang optimal mengaplikasikan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Peserta didik masih memiliki motivasi atau semangat belajar dan pemahaman dan tingkat kreativitas yang rendah. Kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Praktek ini sangat penting untuk dibagikan karena memiliki dampak yang positif, yaitu pertama, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Kedua, tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik menjadi meningkat. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kedua, mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Yang menentukan penyebab masalah yang diidentifikasi. Memilih masalah yang akan diselesaikan. Mengeksplor alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. Menentukan solusi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Membuat rencana aksi dan mendesain pembelajaran yang inovatif yang terdiri dari RPP, LKPD, media bahan ajar, instrumen penilaian. Melaksanakan praktek pembelajaran secara efektif sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru kurang memiliki inisiatif lebih untuk menggali informasi lebih luas tentang pemanfaatan teknologi. Peserta didik belum maksimal dalam menuangkan kreativitas. Peserta didik tidak terbiasa tampil di depan banyak orang sehingga memiliki rasa kurang percaya diri. Pihak yang terlibat, pertama peserta didik, kedua guru, teman sejawat, 3 kepala sekolah, pengawas sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan warga sekolah lainnya. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai tantangan yang dihadapi. Dalam proses pemilihan model pembelajaran inovatif, guru memilih model pembelajaran project based learning pada kegiatan pembelajaran materi pengemasan benih ikan hidup secara tertutup dan membuat produk dalam bentuk video untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Merancang proses pembelajaran yang menarik pada RPP. Strategi yang digunakan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pertama, guru mencari referensi dan mempelajari model pembelajaran inovatif, kemudian memilih model yang sesuai dengan
karakteristik materi pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, guru menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuat sebuah sajian yang menarik terkait penyampaian materi pada peserta didik. Selain itu juga pemanfaatan video referensi dari YouTube yang relevan dengan materi pembelajaran untuk menstimulus peserta didik agar lebih. Strategi yang digunakan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dalam merancang proses pembelajaran, guru berusaha untuk menumbuhkan rasa ketertarikan peserta didik pada pembelajaran, meningkatkan semangat dan kebangsaan pada awal kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi secara sederhana agar lebih mudah dipahami, mengapresiasi setiap kegiatan peserta didik dengan memuji, memberikan tepuk tangan, ataupun memberikan reward atau nilai tambahan. Dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project-based learning. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan salam, melakukan doa bersama, presensi, motivasi, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, teknik penilaian dan pembagian kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan pretest. Sebelum masuk kegiatan inti, guru menyisipkan ice breaking untuk membuat peserta didik lebih semangat dalam proses pembelajaran. Nah, berikut di samping adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari salam, doa, presensi, motivasi, terus persepsi, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan pembagian kelompok. Pada kegiatan inti, guru menampilkan slide presentasi terkait materi pengemasan ikan hidup dengan penayangan gambar yang harus diamati dan dianalisis oleh peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi peserta keseluruhan dan proses tanya jawab. Kegiatan selanjutnya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing anggota 4 orang yang dilanjutkan dengan penayangan video yang memuat contoh pengemasan ikan hidup secara tertutup. Ini adalah sintak pertama atau yang ke-1 itu pertanyaan mendasar. Nah, ini dokumentasi foto kegiatan, ya, penayangan video. Selanjutnya, setelah menyaksikan video, guru membagikan LKPD dan menginstruksikan peserta didik bersama kelompoknya untuk mulai mengeksplorasi materi dan tayangan video pengemasan ikan hidup secara tertutup dan menuliskan hasil penemuan terkait teknik pengemasan ikan hidup secara tertutup pada LKPD yang diberikan. Guru memantau, mengarahkan, dan membantu setiap kelompok jika ada kesulitan, dan kegiatan selanjutnya adalah setiap kelompok menampilkan hasil karyanya. Guru melakukan penilaian dan memberikan reward kepada kelompok yang berani tampil pertama. Sintak kedua yaitu mendesain perencanaan produk, sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya mulai dari mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, pengerjaan proyek, terus memberikan arahan, dan presentasi perencanaan proyek. Terus selanjutnya guru monitor perkembangan dan keaktifan peserta didik. Dan selanjutnya adalah melakukan penilaian sikap dalam pengerjaan proyek. Sintak 5 menguji hasil dan sintak 6 adalah evaluasi pengalaman belajar. Nah, dari gambar berikut adalah menguji hasil proyek, evaluasi pengalaman belajar. Terus menguji hasilnya dan melihat produk hasil pengemasan. Ya. Terus melakukan presentasi, mengevaluasi pemberian tugas laporan hasil proyek. Penutup. Nah, dari kegiatan penutup ini terdiri dari kegiatan refleksi, kesimpulan yang dilakukan bersama guru dan siswa atau peserta didik. Kemudian guru memberikan motivasi kepada peserta didik.
menginformasikan materi pertemuan berikutnya, dan selanjutnya salam dan doa. Pihak yang terlibat. Pertama ada peserta didik, yang kedua guru teman sejawat, observer, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kameramen, warga sekolah lain. Sumber daya untuk melaksanakan strategi yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan dan menyampaikan materi secara optimal, buku panduan, sarana prasarana seperti laptop, proyektor, smartphone, speaker, dan jaringan internet yang stabil. Adapun refleksi hasil dan dampak adalah dampak asli dari langkah-langkah yang dilakukan. Pembelajaran tidak monoton dan menjadi lebih inovatif. Proses pembelajaran lebih terstruktur. Peserta didik lebih aktif, lebih fokus dan antusias dalam kegiatan belajar. Tingkat kreativitas dan percaya diri peserta didik lebih meningkat. Dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil yang didapatkan saya anggap efektif karena dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Dari pemberian materi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Respon guru, teman sejawat, dan observer yang menyaksikan proses belajar, mengajar yang sudah dilakukan sangat positif. Mereka termotivasi untuk mencoba menerapkan model dan media pembelajaran yang faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah faktor keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran project-based learning dan pemanfaatan teknologi melalui media pembelajaran pada materi pengemasan ikan hidup. Pembelajaran dari semua proses yang telah dilaksanakan, seorang guru harus selalu mengupgrade diri dan harus terus belajar untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu memahami karakter kebutuhan belajar peserta didik sehingga mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.